alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini di siang yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah ini tentu tidak akan kita sia-siakan, dan mari akan kita gunakan untuk menuju pada kebaikan. Di siang hari ini akan saya sampaikan tentang ilmu agama yang mempunyai kaitan yang erat kepada kehidupan diri setiap manusia. Apa itu? Kejujuran. Dalam hidup sehari-hari, orang akan menilai pada diri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu secara otomatis orang akan mengetahui tentang kepribadian kita. Yang ini bisa dilihat dari berbagai cara. Salah satu hal yang ada pada diri kita adalah ucapan seseorang. Ucapan seseorang itu akan menjadi nilai-nilai kepribadian yang itu bisa dilihat dari kesehariannya. Orang akan mengatakan, wah, Pak itu kok orangnya lemah lembut. Ibu itu kok kalau ngomong kasar, dilihat dari lisannya. Kembali kepada kejujuran. Dalam kehidupan manusia itu tentu ya, kita menginginkan mendapatkan ketentraman hati. Maka dengan kejujuran ini, yang pada prinsipnya orang yang jujur itu adalah mengatakan sesuatu tanpa ditambah dan dikurangi. Yang biasa terjadi di sini, bahkan di kalangan ibu-ibu kalau sudah ngumpul, sudah ngerumpi, itu kadang kita dapatkan omongan-omongan yang tadi lewat atau lepas dari kejujuran. Sehingga ketika kita sudah melewati dari batas kejujuran, mengatakan apa yang sesungguhnya, itu menjadikan fitnah. Padahal di dalam Islam itu adalah dilarang. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka tentang kejujuran ini yang sudah ada dasarnya, mengapa manusia harus berbuat jujur, ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Ya. Sekali lagi, Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Yang ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisu bil haqqi bil batili wa taqtumu haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan jangan kamu campur adukan yang hak, yang benar. Kejujuran merupakan satu kebenaran. Orang yang membuat fitnah, yang senang ghibah, itu sebenarnya adalah orang yang menyampaikan sesuatu yang batil. Sekali lagi, jangan campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil. Dan jangan pula kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Ya, ini yang berat bagi kita. Kita sebenarnya tahu yang hak, tapi kita sembunyikan. Kadang-kala ini membuat sesuatu
yang orang itu adalah menjadi pembohong. Kenapa kita sembunyikan? Kadangkala karena kita memang nggak senang dengan orangnya, wah rasa diingati aja. Padahal dia tahu. Ketika kita menyembunyikan kebohongan, itulah ya, yang harus kita hindari. Karena itu termasuk fitnah. Ketika kita bicara satu orang berkata dengan yang lain, maka yang orang menyembunyikan kebohongan itu sebenarnya adalah melakukan fitnah. Ini adalah dilarang. Kemudian untuk bisa mendapatkan kejujuran tadi, melakukan kejujuran tadi, sebenarnya kebohongan itu beban mental juga terhadap diri seseorang. Kenapa jadi beban mental? Ya, suatu saat itu kebohongan itu andai terbongkar, ini orangnya akan merasa tidak nyaman, tidak tentram. Sebenarnya tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu kalau kita melakukan kebohongan itu. Sekarang aman, tapi waktu-waktu itu akan selalu menggerogoti dan selalu mengincar kita untuk membuka sesuatu yang disembunyikan tadi. Sehingga ketika kita mau hidup kita tentram, lahir batin, baik dalam keluarga atau bermasyarakat, lakukanlah kejujuran. Ini juga nggak gampang. Ya, untuk bisa melakukan kejujuran itu tidak gampang. Harus berlatih diri. Kita adalah memimpin hati kita sendiri. Ini perlu latihan dan kita perlu evaluasi diri. Dengan kejujuran tadi akan mendapatkan ketentraman, dengan kebohongan akan menjadikan kegelisahan seseorang. Gimana gak gelisah? Ketika suatu saat nanti akan terbongkar kebohongan kita, itulah bom yang bakal meletus pada diri kita. Ketika bom sudah meletus, akhirnya apa? Hancurlah diri kita. Kenapa saya katakan hancur? Ya, orang sudah mengetahui ketika melakukan kebohongan maka amanah pun akan hilang. Kaitannya antara kebohongan dengan amanah. Ketika kita diberikan amanah kok tidak dijalankan. Ketika kita janji kok diingkari. Apakah kita mau menjadi seorang yang munafik? Tentunya tidak. Kita ingat ya, 3 tanda orang munafik atau 3 ciri orang munafik. 1, bila berkata dia bohong. Yang kedua, bila berjanji dia mengingkari. Ketiganya, bila diberi amanat dia tidak bisa menjaga. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kita menginginkan hal-hal yang seperti itu. Sehingga harapan kita apa? Harapan kita sebagai seorang muslim hendaklah bisa melaksanakan beberapa perilaku jujur. Karena ini ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Kejujuran itu meliputi berbagai hal. Jujur dalam perkataan, ini jelas. Dalam menyampaikan informasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sampaikanlah kebenaran itu. Walaupun nanti pahit didengarnya, tapi itulah yang harus kita sampaikan sehingga hati ini bisa lega kalau bisa menyampaikan informasi dengan kebenaran tadi. Hati kita akan merasa plong, tidak gelisah. Tapi kalau perkataan kita tadi bohong, orang sudah tidak akan percaya lagi pada diri kita. Itu kejujuran dalam perkataan. Ada lagi jujur dalam perbuatan yang terkait dengan kehidupan amalah, muamalah, kehidupan kita dengan bermasyarakat.
Jangan sampai kita lakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya sesama teman karena kita dekat, memalsu tanda tangan. Ya. Karena keluarga mendahulukan dulu. Sebenarnya yang hal seperti itu adalah hal-hal yang harus kita hindari jauh-jauh. Juga jangan sampai menipu. Kok menipu? Menipu itu belum tentu hal-hal yang terkait dengan harta benda, bukan. Bisa menipu informasi. Karena kita nggak senang, wah hari ini ada rapat di hotel A. Ya. Sebenarnya pesertanya diundang 10 orang, tapi karena kita nggak senang pada A, kayak rasa baik, sampaikan aja. Yang diundang cuma 5 kok. Kalau lebih nggak boleh. Ini menipu informasi. Sehingga kembali kepada kebenaran tadi, sampaikanlah. Walau itu mungkin orang yang menerima pahit mendengarnya, misalnya karena kegiatannya lama, nanti sanggup enggak untuk mengikuti dari jam 6 sampai jam 1 malam. Sampaikan. Nanti orang akan mikir sendiri kok, oh ternyata saya nggak diundangnya karena itu. Mungkin saya nggak mampu. Walaupun itu nanti akan orang yang mendengar akan sakit hati. Tapi harusnya orang itu juga evaluasi diri. Karena saya udah punya ciri, ya udah, nah, biar yang lain. Jadi menerima, bisa mengevaluasi diri. Itu jujur dalam perbuatan, jujur dalam kemauan. Ketika kita, karena apa? Niat seseorang itu bisa berbalik arah. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, hendaknya kita berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Apa artinya? Ya muqallibal qulub, ya Allah tetapkan hati kami. Tsabbit qalbi ala dinik, dalam agamamu. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang gak baik dan kita berdoa seperti itu, insya Allah akan ditunjukkan oleh Allah bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Kita bisa, Allah akan menetapkan hati kami, meluruskan hati kami. Bahkan setiap kita sholat, ya, setiap kita sholat itu mesti kita selalu berucap ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Kembali kepada niat tadi, kejujuran dalam niat. Maka niat itu sebelum kita memutuskan, ya, pikirkan dulu. Banyak mana? Banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya? Ketika kita sudah berdoa, insya Allah ya Allah, tunjukkan kepada kami mana yang harus saya lakukan untuk bisa menguatkan lagi sholat istikharah. Ketika manusia diberi beban yang berat, masalah yang berat, suatu saat orang itu akan mengalami permasalahan puncaknya. Disitulah kita mengadu kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, boleh mengadu kepada orang lain, tetapi jangan setiap orang diajak mengobrol privasi kita. Kenapa? Bisa jadi nanti akan melebar kemana-mana. Tapi pilih seseorang sahabat yang nantinya bisa meredam permasalahan kita, ya, akan menjadikan diri kita lebih tenang dengan curhat itu.
Tapi jangan semua orang, jangan semua teman diajak ngobrol. Itu adalah rahasia kita. Sehingga sekali lagi, ketika hidup kita akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, mari kita, terutama diri saya sendiri, untuk membiasakan berlaku yang jujur. Masih ada lagi jujur dalam berjanji. Tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Janji itu seperti tadi. Janji itu adalah amanah. Ketika amanah kita sudah tidak dipercaya orang lain, maka akan hancur pribadi diri seseorang. Satu kali kesalahan yang sebelumnya sudah kita isi dengan kebaikan, ditutup dengan kesalahan tadi, maka akan hilanglah, rusak susu sebelah. Karena nila, apa tadi? Rusak susu sebelah. Yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun dengan satu perbuatan akan hancur. Kepercayaan akan hilang, akan sirna. Kemudian dalam kenyataan, ini mungkin yang terakhir ya. Jujur dalam kenyataan ini juga berat. Ya, berat. Kadang ada orang yang tidak mau mengakui kenyataan yang ada. Dia malu menerima keadaan yang nyata. Tapi karena mungkin menjaga gengsi, oh aku ya izin lah, nek dikira orang ini. Bahkan ini pernah terjadi dan menjadi pembelajaran. Tapi karena kebohongan tadi, pembelajaran ini, oh itu baik atau buruk, pernah terjadi. Ya, anaknya ganteng, gagah, oh izin loh nek temannya atau ceweknya datang kok takjak ning omah, aku terus jadi bisa hubungannya jauh. Saya ajak ke rumah tetangga yang megah. Tapi kembali kepada kejujuran tadi, suatu saat akan kebongkar. Ketika sudah kebongkar, maka kepahitan yang akan didapat. Akhirnya apa? Ya sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Oke, sampai di sini ya hubungan kita yang dilakukan seperti itu. Maka inilah akhir dari kebohongan tadi, seperti itu, sakit di hati. Dan untuk diri kita sendiri, hendaklah kita bisa menerima kenyataan yang ada. Kita adalah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menerima kenyataan. Tapi kita jangan suudzon kepada Allah. Dari kenyataan yang ada, qadar yang ada, bisa kita ikhtiari, bisa kita rubah. Kepengen yang bagus, rumah yang bagus, bekerjalah, cari nafkah yang nanti hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang halal dan barokah, yang akan bisa dinikmati dalam keluarga itu, sehingga keluarganya akan menjadi tenang, akan menjadi tentram karena kejujuran. Dan kita jadikan rumah kita itu adalah surgaku. Jangan sebaliknya. Rumahku nar, jangan sampai terjadi. Nauzubillah min dzalik. Rumahku adalah surgaku. Setiap orang yang menjadikan rumahnya itu surga, maka dia akan kembali, akan kepengen segera kembali ke rumahnya, karena akan menemukan satu ketenangan jiwa. Tapi ketika dijadikan rumah itu menjadi neraka, seseorang bisa, aku nggak mau pulang, karena di rumah tidak nyaman, tidak tentram. Salah satu untuk menjadikan rumahku adalah surgaku adalah dengan perilaku kejujuran. Seperti itu.
Jadi untuk hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.